Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Iwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan prodi PJJ Informatika dan saya berada di kelas IT 202. Sebelumnya saya ingin memberitahukan uh, tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, sebagai salah satu penyelesaian atau melakukan uh, penyelesaian soal tugas ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman web 1, dan yang kedua adalah lebih memahami tentang standar pengkodean elemen blok, elemen teks, dan referensi karakter. Baik, untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang standar pengkodean elemen blok, elemen teks, dan referensi karakter. Nah, tujuan video ini, tujuan dari untuk memahami standar pengkodean elemen blok, elemen teks, dan referensi karakter, yaitu memahami konvensi pengkodean HTML5 dan mempelajari di mana mereka dapat ditemukan. Kemudian komentar HTML, kemudian kategori model konten untuk menemukan elemen mana yang diperbolehkan di dalam sebuah wadah tertentu, kemudian elemen blok dan elemen block quote. Baik, langsung saja kita melakukan pembahasannya. Yang pertama adalah konvensi pengkodean HTML. Browser toleran terhadap kode halaman web yang tidak benar secara sintaksis. Namun, browser yang berbeda dapat merender halaman dengan cara yang berbeda, sehingga pengembang harus menguji halaman menggunakan layanan validasi HTML W3C atau World Wide Web Consortium untuk memastikan konsistensinya. Nah, konvensi pengkodean seperti kapitalisasi, spasi putih, dan lakukan membantu memahami kode dengan lebih mudah dan memastikan konsistensi dalam tim pengembangan. Nah, perusahaan biasanya mendorong pengembang untuk mengikuti praktik pengkodean standar agar program lebih mudah dipelihara, terutama di perusahaan besar. Nah, kemudian praktik pengkodean yang diterima oleh Google dengan beberapa aturan gaya yang diberikan. Kemudian W3C menyediakan alat bernama TD yang bisa Anda kunjungi di website http://service.w3.org/td/td untuk menerapkan aturan gaya pada halaman web. Nah, contoh aturan gaya pengkodean yaitu setiap elemen harus disediakan dengan tag awal maupun tag penutup. Menggunakan huruf kecil untuk nilai atribut untuk elemen meta order. Menggunakan huruf kapital pada nama penulis, misalnya name sama dengan don finally. Untuk penilaian penugasan nilai atribut, lingkari nilai dengan tanda kutip dan hilangkan spasi di sekitar tanda sama dengan. Nah, panduan gaya Google mengatakan semua kode harus menggunakan huruf kecil, kecuali jika nilai memang memerlukan huruf kapital. Misalnya, simbol kurang dari tanda seru menggunakan huruf kapital blok tipe HTML menjadi blok tipe HTML dengan huruf kecil. Namun sebagian besar contoh di situs web W3C dan WebWG menggunakan huruf kapital untuk blok tipe dengan huruf kapital. Kemudian kita masuk ke pembahasan komentar. Nah, pentingnya komentar dalam pemrograman web. Nah, komentar adalah kata-kata yang hanya dibaca oleh manusia dan diabaikan oleh mesin atau browser. Nah, komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau menjelaskan kode HTML. Contoh komentar dalam HTML menggunakan tag atau tanda dengan simbol kurang dari tanda seru, strip-strip, kemudian dengan bentuknya strip-strip dengan simbol lebih dari. Nah, komentar yang baik digunakan untuk memperjelas kode atau memberikan instruksi kepada pengembang web. Nah, selain komentar, elemen meta juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan kode, seperti elemen meta order yang memperlihatkan kepada siapa pertanyaan dapat diajukan di perusahaan.
Selain itu, penjelasan juga menyebutkan peran JavaScript dalam menambahkan fungsionalitas dan pembaruan tampilan halaman web. Nah, di sini kita akan membahas elemen HTML mendeskripsikan web. Nah, menyoroti pentingnya menggunakan elemen HTML yang tepat dalam menggambarkan konten dalam halaman web. Nah, penggunaan elemen yang sesuai membantu dalam dokumentasi, pemahaman kode, dan pemeliharaan oleh para programmer. Nah, contoh yang diberikan adalah penggunaan elemen P atau paragraf dan elemen judul seperti H1 hingga H6 untuk teks judul. Nah, yang dimaksud dengan H1 dengan sampai H6, di mana H1 atau heading 1 itu biasanya dipergunakan sebagai judul karena menggunakan huruf yang berukuran besar, dan semakin besar angka headingnya, semakin kecil pula ukuran hurufnya. Dan untuk di HTML ini untuk heading yang paling kecil adalah H6. Nah, dengan menggunakan elemen yang tepat, konten halaman web dapat dijelaskan dengan akurat dan lengkap. Ini juga memungkinkan penggunaan gaya tampilan dan interaksi yang lebih fleksibel dengan CSS dan JavaScript. Nah, kategori model konten. Konten apa sih yang diperbolehkan dalam wadah tertentu? Nah, validasi HTML membantu mengenali kesalahan seperti wadah head yang harus memiliki elemen title dan wadah atau kontainer P yang tidak boleh memiliki kontainer div. Mengelompokkan elemen ke dalam kategori aturan container shape memudahkan dalam menentukan elemen apa yang diperbolehkan di dalam sebuah kontainer. Nah, diagram W3C memberikan informasi yang berguna dalam menulis kode untuk kontainer dan mengetahui elemen-elemen yang diperbolehkan di dalamnya. Misalnya, dengan merujuk pada deskripsi elemen head dalam standar W3C. Kita dapat mengetahui elemen-elemen yang diperbolehkan di dalam kontainer head. Diagram kategori model konten juga memberikan daftar elemen-elemen dalam kategori tertentu, seperti metadata yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, untuk mengetahui elemen-elemen yang diperbolehkan di dalam kontainer P atau paragraf, kita perlu mencari elemen P dalam standar W3C dan membaca bagian konten model yang menyertakan pricing konten. Nah, kontainer P diperbolehkan untuk menyertakan elemen-elemen yang termasuk dalam kategori pricing. Selanjutnya, kita dapat merujuk pada diagram kategori model konten dan menemukan daftar panjang konten yang diizinkan dalam kategori pricing. Nah, daftar tersebut mencakup elemen-elemen sesuai untuk menggambarkan teks atau frasa di dalam sebuah paragraf. Selain itu, daftar tersebut juga menyebutkan kata teks yang digunakan untuk teks biasa tanpa tag markup. Nah, gambar kategori model konten. Deskripsi model konten. Terdapat beberapa kategori model konten dalam gambar di samping yang menjelaskan elemen-elemen diperbolehkan dalam setiap kategori. Nah, kategori tersebut meliputi metadata, flow, phrasing, embedded, interaktif, heading, dan sectioning. Nah, setiap kategori memiliki elemen-elemen yang sesuai dengan tujuan tertentu. Misalnya, kategori metadata mencakup elemen-elemen yang memberikan informasi terkait halaman web secara keseluruhan, seperti yang digunakan dalam kontainer head. Kategori flow mencakup elemen-elemen teks biasa dan elemen-elemen yang diperbolehkan dalam kontainer badan halaman web. Nah, kategori phrasing mencakup elemen-elemen seperti ABBR, BBR, dan sebagainya. Selain itu, ada kategori embedded yang mencakup elemen-elemen yang merujuk pada sumber daya terpisah, serta kategori interaktif yang mencakup elemen-elemen untuk interaksi pengguna. Nah, kategori heading dan sectioning juga memiliki elemen-elemen yang khusus untuk tujuan tertentu. Nah, penting untuk selalu menggunakan elemen validasi di HTML dari W3C untuk menuliskan pekerjaan kita guna menghindari kesalahan-kesalahan. Elemen blok. Membahas tentang elemen blok yang meskipun tidak secara resmi termasuk dalam standar HTML5, digunakan dalam pembahasan ini untuk penjelasan tertentu. Nah, elemen blok mengembang untuk mengisi kontainernya, dan dengan setiap baris hanya berisi satu elemen blok. Perbedaannya dengan elemen phrasing adalah bahwa elemen phrasing dapat memiliki lebar yang sesuai dengan isinya, dan beberapa elemen phrasing dapat ditampilkan dalam satu baris. Meskipun istilah elemen tingkat blok tidak lagi digunakan secara resmi dalam standar HTML5, istilah elemen blok digunakan dalam panduan gaya penulisan kode oleh beberapa perusahaan seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Nah, elemen block quote. Elemen block quote digunakan untuk mengapit kutipan yang panjang dalam teks sekitarnya. Kontennya meluas ke lebar wadah yang memuatnya. Tampilan elemen block quote berbeda-beda antara browser, dengan sebagian besar menampilkan margin pada sisi-sisi kutipan. Beberapa browser juga dapat menampilkan teks kutipan dalam huruf miring
atau italic tanpa margin. Nah, di sini ada contoh gambar elemen blockquote. Nah, kemudian properti tampilan default yang khas. Standar HTML5 W3C menyediakan properti tampilan yang digunakan browser untuk merender elemen. Nah, kita lihat pada gambar 3. Nah, pada gambar 3 menunjukkan 5 aturan CSS yang digunakan sebagai default. Pertama, menggunakan nilai blokir untuk menampilkan elemen dan otomatis elemen akan memenuhi lebar wadahnya. Kedua dan ketiga, mengatur margin atas dan bawah dengan nilai 1 em. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini atas bawah. Dan ini adalah 40 pixel untuk margin kiri dan kanan. Keempat dan kelima mengatur margin kanan dan kiri dengan nilai 40 px yang baru saya sebutkan tadi di sini. Nah, pada gambar 2 menunjukkan margin hasil browser saat merender halaman blockquote. Nah, kemudian kita lihat gambar 2. Nah, kode blockquote mengutip atribut di tag awal elemen. Nah, di sini kita ada kutipan untuk URL-nya di sini ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendokumentasikan kutipan yang ada di internet dan harus berupa URL atau alamat link. Nah, selain untuk mendokumentasi dan mengutip atribut, juga digunakan sebagai pengait untuk menambahkan fungsi dengan menggunakan kode JavaScript dan nilai URL atribut. Nah, format blok adalah konvensi gaya penulisan kode di mana tag pembuka dan penutup diletakkan pada baris mereka sendiri. Nah, elemen P, div, dan block code termasuk dalam kategori elemen blok. Kemudian white space collapsing atau spasi kosong. Nah, white space merujuk pada karakter yang tidak terlihat seperti spasi kosong, garis baru, dan tab dalam kode HTML. Nah, saat ada white space berurutan, browser hanya akan menampilkan satu spasi kosong. Contohnya adalah white space collapsing, di mana karakter white space dalam haiku pada halaman haiku kita lihat di gambar 5 ini digabungkan sehingga baris-barisnya tidak terlihat. Kita lihat di sini ya, ini baris-barisnya sudah tidak terlihat. Selain itu, line break juga mempengaruhi tampilan teks dengan memindahkan kata ke baris baru saat mencapai batas kanan. Nah, pada gambar 5, browser menggabungkan white space dalam haiku menjadi teks biasa. Ini sudah dirangkai menjadi teks biasa ya di sini ya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya baris kosong dari elemen sebelumnya seperti H2 dan elemen pre. Nah, white space collapsing biasanya berguna, tetapi dalam kasus seperti bentuk sastra seperti haiku, di mana pemisahan baris dan indentasi penting, white space tidak dapat digabungkan. Elemen pre. Nah, elemen pre digunakan untuk mempertahankan white space dalam teks dan menjaga karakter white space seperti spasi kosong dan baris baru tetap terlihat. Nah, di haiku pada gambar 5 sebelumnya yang tadi sudah kita lihat menggunakan elemen pre untuk mempertahankan white space-nya. Biasanya jenis huruf dalam elemen pre adalah monoscope dengan lebar karakter yang sama, namun kita dapat menggunakan CSS untuk mengubah jenis huruf dalam elemen pre. Nah, elemen parsing. Elemen parsing dirancang untuk teks yang dianggap dapat diterima dalam sebuah paragraf biasa dan digunakan untuk memberikan penekanan pada kata-kata dalam sebuah paragraf. Meskipun biasanya digunakan dalam elemen paragraf, elemen parsing juga diperbolehkan dalam elemen wadah lainnya. Contohnya, pada gambar web haiku, elemen pre digunakan untuk haiku 2 dan elemen strong dapat digunakan di dalamnya untuk memberikan penekanan pada teks. Checks for text. Elemen-elemen parsing memiliki sifat inline yang berarti mereka dapat berada di dalam baris paragraf. Meskipun istilah inline tidak digunakan dalam standar HTML5, istilah tersebut masih digunakan dalam standar CSS untuk elemen-elemen yang akan diformat sebagai elemen parsing. Nah, kemudian elemen editing. Nah, di dalam pembahasan ini diperkenalkan dua elemen parsing, yaitu ins atau insert yang artinya penambahan dan del atau delete yang artinya penghapusan. Nah, elemen ins ini menampilkan teks dengan garis bawah, sedangkan elemen del menampilkan teks dengan coretan. Namun tampilan ini dapat bervariasi antara browser. Kedua elemen ini termasuk dalam elemen parsing dan dapat dilihat dalam daftar elemen parsing pada halaman kategori model konten W3C. Nah, Anda dapat mencoba contoh penggunaannya di halaman referensi teks HTML5 di Withrist School. Nah, untuk melihat hasilnya. Nah, kemudian HTML. Di sini kita contohnya ya. Bagaimana untuk tag
del dan ins dipergunakan dan peletakannya. Di sini HTML is tag del boring dot kemudian penutupnya, kemudian in super exciting dengan tag penutupnya insert. Nah, setelah mengklik si result, Anda akan melihat hasilnya seperti ini. HTML is boring super exciting. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membahas elemen Q dan CT. Nah, elemen Q digunakan untuk menampilkan teks kutipan dengan tanda kutip yang ditambahkan secara otomatis oleh browser. Nah, tag pembuka Q harus ditempatkan tepat di sebelah karakter pertama kutipan, dan tag penutup Q harus ditempatkan tepat di sebelah karakter terakhir kutipan. Nah, elemen P atau paragraf tidak memiliki masalah ini. Kenapa? Karena browser menghapus spasi di sebelah kiri dan kanan teks elemen blok. Nah, kemudian kita lihat tag ini, tag Q ini sebagai pembuka ya. Pembuka pas di sebelah karakter pertama kutipan. Sini. Nah, kemudian sini Q elemen mengutip elemen di sini. Di sini untuk CT ini adalah untuk mengutip elemen. Kita lihat di sini. Nah, kemudian kita masuk ke elemen CT. Elemen CT digunakan untuk menyebutkan judul karya yang dikutip seperti buku, makalah, atau esai. Nah, browser biasanya menampilkan teks dalam elemen CT dengan huruf miring atau italik. Nah, elemen CT dapat digunakan setelah elemen Q atau dalam elemen block quote setelah teksnya. Perbedaan dengan atribut CT adalah bahwa elemen CT digunakan untuk judul karya yang dikutip, sementara atribut CT digunakan untuk URL spesifik. Nah, di sini kita bisa lihat di sini pada paragraf tersebut menggunakan elemen CT yang mengutip dari paragraf tersebut, yaitu pidato pelantikan Presiden Amerika Serikat dari George Washington hingga Donald Trump. Nah, di sini ada tag penutupnya yang CT ya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu elemen DFN atau kita bisa sebut dengan definisi. Elemen DFN digunakan untuk kata atau ungkapan yang akan didefinisikan dan membungkus kata yang didefinisikan, bukan definisi itu sendiri. Jadi tag DFN mengelilingi tooltip kata yang sedang didefinisikan, bukan is a pop-up yang merupakan definisinya. Berikut contohnya. Untuk pertama, seperti biasa, setiap kita membuat paragraf, kita selalu menggunakan tag P. Nah, di dalam tag P ini, di sini ada tag DFN atau definisi, kemudian mengelilingi tooltip ya, mengelilingi tooltip, kemudian ditutup. Nah, di sini adalah kotak pop-up yang memberikan informasi tentang item yang sedang diarahi oleh mouse, kemudian untuk paragraf. Nah, kemudian biasanya browser menampilkan teks elemen DFN dengan huruf miring atau italik. Nah, ini sesuai dengan praktik penulisan standar yang menyatakan bahwa sebuah kata yang didefinisikan sebaiknya ditulis dengan huruf miring. Jadi lebih mudah untuk dipahami ya kita ketika mereka melihat untuk tulisannya, dan mereka tahu ini adalah sebuah kutipan karena ditulis dengan huruf miring atau italik. Kemudian elemen ABBR. Nah, elemen ABBR digunakan untuk menandai singkatan atau akronim dan memiliki atribut title yang berisi teks yang diperluas dari singkatan tersebut. Misalnya dalam elemen ABBR dengan akronim W3C, atribut title berisi nilai World Wide Web Consortium. Nah, jika ingin memberikan definisi lebih lanjut untuk singkatan tersebut, elemen ABBR dapat dikelilingi oleh elemen DFN. Seperti ini contohnya. Nah, kita lihat di sini untuk tag ABBR ini dikelilingi oleh DFN ya, tag DFN ini, tag DFN atau definisi. Di sini ada DFN, kemudian ada ABBR, kemudian title. Nah, di sini kita ada kepanjangannya yaitu World Wide Web Consortium, kemudian di sini definisinya. Nah, di sini adalah badan pengatur untuk berbagai teknologi di web. Mereka menyelenggarakan penggalangan dana berberpuluh tahunan.
Nah, di sini di gambar 7 di sini fragmen kode dengan elemen ABBR dan waktu serta tampilan jendela dosen dihasilkan. Nah, kita di sini bisa lihat di sini elemen ABBR ya, elemen ABBR. Kemudian ini waktu elemen, nanti kita setelah ini akan kita bahas tentang waktu elemen atau elemen waktu. Nah, ini elemen waktu. Elemen waktu digunakan untuk bahwa teksnya mewakili tanggal atau waktu dan menggunakan atribut datetime. Nah, untuk memberikan nilai tanggal atau waktu dalam format yang dapat dipahami oleh browser. Format yang umum untuk tanggal adalah YYY, M, dan DD. Nah, YYY ini adalah year yang artinya tahun, kemudian M ini adalah month yang artinya bulan, dan day artinya hari. Nah, tadi yang sudah seperti kita lihat tadi gambar 7 di atas sudah kita lihat menunjukkan contoh penggunaan format tersebut. Nah, kemudian berikut adalah kode yang relevannya. Nah, di sini ada simbol buka kurung, kemudian time datetime sama dengan tanda kutip dari 18/09/28 tanda kutip simbol lebih dari Jumat 28 September, kemudian tag penutupnya /time. Nah, format yang paling umum untuk waktu adalah HH dan MM yang artinya hour atau jam, kemudian M itu minute atau menit. Nah, gambar 7 yang tadi sudah kita lihat menunjukkan contoh penggunaan format tersebut. Dan berikut adalah kode yang relevannya adalah time datetime sama dengan 12.200 siang, tag penutupnya /time. Kemudian ada dua contoh tambahan, time datetime sama dengan 2019 10 1 Selasa 1 Oktober, time datetime jam ya 04.200 4 pagi. Nah, contoh tersebut mengikuti format yang disebutkan sebelumnya, 4 digit untuk tahun dan 2 digit untuk bulan, hari, jam, dan menit. Nah, Anda juga dapat menentukan tanggal dan waktu dengan memisahkan nilai tanggal dan waktu dengan huruf T. Nah, sebagai contoh, nah, di sini kita lihat saja di sini ya. Nah, di sini time datetime sama dengan 2019 01 01 T 00 malam tahun baru. Kemudian ditutup kontaknya. Nah, di episode siang dan melakukan dapat minum sepuasnya. Kemudian Anda juga dapat menghilangkan atribut time, yang yaitu format untuk konten yang diapit oleh elemen waktu di sini. Baik, selanjutnya elemen terkait kode. Nah, elemen-elemen kode KBD, SEM, dan var digunakan dalam HTML5 untuk menghadirkan sintaksis dan contoh kode. Nah, elemen KBD atau keyboard nih yang digunakan untuk memasukkan keyboard. Nah, SEM digunakan untuk keluaran program dan var digunakan untuk variabel pemrograman atau matematika. Nah, di gambar 8 nanti kita akan melihatnya setelah slide ini. Nah, gambar 8 menunjukkan contoh kode JavaScript dengan input dan output. Kita lihat di gambar 8-nya. Nah, di sini menunjukkan kode input dan output ya. Kemudian sementara gambar 9 menunjukkan penggunaan jenis huruf monoscope untuk elemen kode agar terlihat lebih mirip dengan kode di editor teks atau IDE. Nah, perhatikan 3 garis pertama dalam fragmen kode yang bisa di sini. Nah, di sini ada verb year, kemudian di sini ada tanda /2 ya, slash, namun tidak sejajar gitu kan. Bagaimana untuk cara menyejajarkannya? Nah, berkat jenis huruf monoscope, mudah untuk menjajarkan tanda slash ini. Nah, cukup tekan spasi sampai tanda slash sejajar. Nah, jika Anda menggunakan jenis huruf non-monoscope seperti Times New Roman, nah, jadi hasilnya seperti ini. Gitu kan. Nah, alasan mengapa tanda slash tidak sejajar seperti sebelumnya adalah karena karakter spasi lebih sempit daripada karakter huruf. Jika Anda mencoba memperbaiki penyejaran pada baris pertama dan ketiga dengan memasukkan lebih banyak karakter spasi di depan tanda slash, kemungkinan Anda tidak akan dapat menyejajarkan tanda dengan sempurna. Nah, di sini yang tadi sudah kita lihat gambar 9 halaman web elemen pengkodean. Nah, di sini untuk monoscope-nya ya, untuk KBD-nya, keyboard-nya, kemudian menerbang monoscope untuk kode.
Dan sini monoskop untuk SEM. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini mendorong untuk KBD. Oke. Nah, di sini kita lihat ya untuk huruf miring atau untuk elemen var. Nah, elemen var digunakan untuk merepresentasikan variabel pemrograman atau variabel matematika dan biasanya ditampilkan dengan huruf miring atau italik. Nah, browser cenderung menampilkan elemen var dengan huruf miring. Contoh penggunaan elemen var dapat ditemukan pada gambar 9 dengan variabel beneficiar. Oke, kita lihat di sini. Di sini beneficiarnya miring ya, tulisannya atau italik. Nah, kemudian selain itu, penjelasan juga mencakup aturan CSS yang ditampilkan dalam gambar 8. Nah, dalam kode sumber halaman web elemen pemrograman. Nah, aturan CSS tersebut membantu memecahkan masalah tata letak halaman dengan menghilangkan baris kosong antara paragraf pembukaan dan segmen kode JavaScript. Nah, meskipun aturan tersebut diterapkan, masih ada satu baris kosong antara elemen P dan elemen pri karena adanya baris baru setelah tag pri kode yang ditelankan oleh elemen pri. Nah, elemen BR dan WBR. Di penjelasan elemen BR dan WBR, penjelasan ini mengenai dua elemen terkait pemisahan baris, yaitu BR dan WBR. Nah, elemen BR digunakan untuk membuat baris baru dalam teks ya. Sedangkan elemen WBR digunakan sebagai pemisah. WBR itu singkatan dari word break ya. Word break digunakan sebagai pemisah kata yang disarankan jika kata tersebut bertemu dengan batas kanan kotak tempatnya berada. Contoh penggunaan elemen WBR dalam kata anti-disestablish mentarianism. Kita lihat di sini. Nah, di sini word break elemen di sini ya diletakkan setelah suku kata men. Ya. Nah, kemudian elemen WBR juga berguna dalam kata-kata panjang atau URL yang memerlukan pemisah alami seperti titik atau garis miring atau slash. Nah, untuk mengatasi adanya benteng rok lawan yang terhubung di satu bagian tertutup. Nah, kemudian pertimbanganlah browser delay-nya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa elemen WBR muncul sebelum garis miring. Jika ditempatkan setelah garis miring atau titik, pembaca mungkin akan menganggapnya sebagai sebuah URL. Nah, makanya nih kita lihat ya untuk elemen WBR muncul sebelum garis miring ya di sini nih kita lihat. Oke. Nah, kalau ini hilang WBR ini kita hilangkan, nah, si pembaca akan menganggapnya ini adalah sebagai sebuah URL atau link ya. Itu ya. Kemudian di sini ada contoh gambar tag web yang menggunakan tag web, elemen WBR ya. Nah, fragmen kode dengan elemen WBR dan sub dari jendela browser dihasilkan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan elemen sub as mark and small. Nah, penjelasan ini mencakup beberapa elemen dengan penampilan khusus. Nah, elemen sub digunakan untuk superscript, menampilkan teks dengan font lebih kecil dan lebih tinggi. Contohnya seperti ini ya, biasanya lebih tinggi nih. In the late 19th century, kita bisa lihat di sini. Ini untuk superscript ya. Nah, ini contoh di paragrafnya. Nah, di sini dimasukkan untuk elemen sub ya. Di sini sub th. Nah, di sini menjadi superscript elemen. Kemudian elemen sub digunakan untuk subscript. Nah, menampilkan teks dengan font lebih kecil dan lebih rendah. Kita lihat di sini ada di sini. Oke. Nah, elemen S digunakan untuk menandai sesuatu yang tidak lagi akurat atau relevan dengan garis tengah pada teks. Nah, kemudian elemen mark. Elemen mark digunakan untuk menyoroti teks dengan latar belakang kuning agar dapat diperhatikan dari tempat lain. Nah, di sini kita lihat ini yang menggunakan elemen mark di sini. Ini the. Nah, di sini ada elemen mark ya. Nah, ini yang tadi kita bahas, kita memberikan elemen BR yaitu untuk memberikan
baris baru atau baris baru dalam sebuah paragraf. Kemudian elemen small digunakan untuk menampilkan teks dengan font yang lebih kecil dari ukuran default. Ya kan? Nah, di sini kita lihat, di sini smallnya nih. For you. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, di sini small elemen. Nah, di sini kita lihat. Dan ini gambar fragmen kode dengan elemen strong M dan small yang disebut di Java browser. Nah, kemudian ini fragmen kode dengan elemen mark yang dihasilkan dari Java browser, hasil dari merender elemen tersebut. Kemudian elemen strong M, B, U, dan I. Nah, elemen strong digunakan untuk penekanan kuat pada teks, sementara elemen M digunakan untuk penekanan vokal. Nah, elemen B dijelaskan oleh W3C atau Web Consortium, yaitu untuk memvalidasi di HTML. Nah, elemen B dalam HTML digunakan untuk menyoroti sekelompok teks dengan tujuan utilitarian tanpa memberikan kepentingan tambahan atau menunjukkan suara atau suasana alternatif. Contoh penggunaannya termasuk kata kunci dalam abstrak dokumen, nama produk dalam ulasan, kata-kata yang dapat dijalankan dalam rangka lunak interaktif berbasis teks atau perkenalan artikel. Nah, meskipun definisi elemen B telah diubah oleh W3C untuk lebih berfokus pada konten daripada presentasi, disarankan untuk menghindari penggunaan elemen B, kecuali untuk contoh tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. W3C menggambarkan elemen U sebagai berikut. Nah, elemen U digunakan untuk memberikan anotasi non-teks pada rentang teks seperti memberi label pada teks, sebagaimana nama khusus dalam bahasa Cina atau sebagai kata yang salah eja. Nah, kemudian W3C telah merubah definisi elemen U untuk mencoba membuatnya berorientasi pada konten daripada presentasi. Nah, kemudian di sini elemen I. Nah, W3C menggambarkan elemen I seperti ini. Nah, elemen I digunakan untuk mewakili sebagian teks dengan suara atau suasana yang berbeda atau ditampilkan secara berbeda dari prosa normal. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan taksonomi, istilah teknis, frasa idiomatik dari bahasa lain, transliterasi, pemikiran, atau nama kapal dalam teks-teks barat. Nah, kemudian kita masuk ke elemen span. Elemen span adalah elemen yang tidak memiliki karakteristik bawaan dalam konten maupun presentasi. Nah, karakteristik presentasinya ditentukan melalui CSS. Nah, elemen span digunakan untuk menerapkan pemformatan pada teks yang tidak cocok dengan elemen kalender lainnya. Nah, dalam penggunaannya, teks yang ingin diformat ditempatkan dalam elemen span dan aturan CSS diberikan sesuai kebutuhan. Nah, elemen span sering digunakan dalam contoh CSS dan dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan elemen U dengan memberikan aturan garis bawah menggunakan CSS. Nah, di sini kita lihat contoh teks span ya. Di sini ada span, kemudian kelas, kemudian underline, kemudian tutup kurung, bus energy drink. Teks penutupnya span. Nah, nilai atribut kelas atau garis bawah adalah penghubung yang menghubungkan elemen dengan aturan CSS. Nah, berikut contohnya. Di sini ada underline, bukan kurung awal, text strip decoration, titik 2 underline, ya, titik koma, tutup kurung awal. Nah, kita lihat di sini untuk kata underline. Ini menghubungkan dengan elemen span dan text decoration. Underline yang memerintahkan browser untuk menampilkan teks elemen span dengan garis bawah. Nah, kemudian kita masuk ke referensi karakter. Nah, kode referensi karakter digunakan dalam HTML untuk menampilkan karakter yang sulit ditampilkan secara langsung. Nah, juga dikenal sebagai entitas karakter. Nah, kode ini membantu mengatasi kendala tampilan karakter. Nah, kita lihat pada gambar 13. Nah, perhatikan sintaks aneh dan nama untuk referensi karakter ya. Di sini ada kurang dari, ada lebih besar dari, kemudian kurang dari atau sama, kemudian setengah, satu tempat, simbol untuk dan, mengutip, apostrof, kemudian ruang tanpa putus, kemudian panah kiri, peluru, tanda cek, dan hak cipta. Nah, referensi karakter memiliki sintaksis yang terdiri dari tanda dan, ampersand, lalu nama, lalu titik koma,
Nah, referensi karakter pertama table adalah LT, di mana LT adalah nama di mana LT adalah namanya. Dan LT referensi karakter adalah untuk simbol uh, kurang dari dan LT adalah singkatan dari less than atau kurang dari. Dengan menggunakan referensi karakter bernama atau referensi karakter numerik, misalnya menampilkan simbol kurang dari menggunakan dan LT referensi karakter bernama atau 60 referensi karakter numerik. Kita memilih mengapa menggunakan referensi karakter bernama. Mengapa? Karena referensi karakter 60 lebih sulit untuk diketahui daripada dan LT. Kemudian referensi karakter berorientasi matematika. Nah, di dalam HTML, referensi karakter digunakan untuk menampilkan simbol-simbol khusus yang sulit ditampilkan secara langsung. Misalnya simbol kurang dari direpresentasikan dengan tanda kurang buka tutup ya, kurung buka, kurang dari, dan simbol lebih dari direpresentasikan dengan lambang lebih dari. Nah, representasi karakter juga digunakan untuk simbol matematika seperti lebih dari sama dengan kurang dari sama, dan simbol pecahan seperti seperempat dan 2/3. Nah, kemudian tabel referensi karakter dan halaman web referensi karakter W3C dapat digunakan untuk mencari referensi karakter yang sesuai untuk simbol-simbol tersebut. Nah, di sini kita melihat karakter dengan arti khusus untuk HTML. Nah, di dalam HTML ini, penggunaan referensi karakter diperlukan untuk menampilkan simbol-simbol khusus seperti dan tanda kutipan. Nah, simbolnya adalah seperti ini ya. Nah, direpresentasikan dengan ini untuk menghindari kebingungan dengan awal referensi karakter. Nah, referensi karakter ini pengutip digunakan untuk menampilkan karakter kutipan dan karakter apostrof, yaitu yang kutip itu satu ya. Namun jika hanya ingin menampilkan karakter kutipan langsung, kita dapat menggunakan karakter tersebut tanpa referensi karakter. Nah, referensi karakter digunakan untuk menghindari ambiguitas dan masalah interpretasi dalam HTML. Nah, terutama ketika ada karakter-karakter yang memiliki arti khusus dalam konteks tertentu seperti nilai atribut, gitu ya. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Nah, contoh tulisannya di sini yang dilingkari warna merah ya. Kemudian karakter ruang di dalam HTML, referensi karakter digunakan untuk menampilkan spasi kosong dengan kegunaan khusus. Nah, referensi karakter non-breaking space ini digunakan ketika kita ingin mengajukan spasi kosong tanpa jeda baris. Ini berguna untuk memastikan beberapa kata atau angka tetap dalam satu baris tanpa adanya jeda baris di antara mereka. Dengan menggunakan referensi karakter, kita dapat mengatur tata letak teks dengan presisi lebih tinggi dan menghindari jeda baris yang tidak diinginkan oleh browser. Nah, kemudian referensi karakter saat tidak ada pilihan dan saat ada pilihan. Nah, referensi karakter dalam HTML digunakan untuk menampilkan simbol-simbol khusus yang tidak tersedia pada keyboard standar. Contohnya contoh simbol panah, titik, tanda centang, dan tanda hak cipta. Nah, referensi karakter digunakan ketika tidak ada tombol khusus pada keyboard untuk menampilkan simbol tersebut. Namun, penggunaan karakter biasa lebih disarankan jika tersedia. Nah, penggunaan referensi karakter numerik juga tidak disarankan kecuali tidak ada alternatif karakter pada keyboard. Nah, secara umum, referensi karakter hanya digunakan jika tidak ada alternatif karakter yang tersedia pada keyboard standar. Nah, dan jika memungkinkan lebih baik menggunakan karakter biasa. Nah, di sini ada halaman web dengan referensi karakter dan elemen frasa. Ya, di sini ada di gambar 14 ya, halaman dari web Pizzeria. Nah, di sini referensi karakter digunakan pada halaman web Pizzeria. Nah, di gambar 14 bisa kita lihat di samping ini. Ya, kita coba di sini. Nah, untuk menampilkan simbol-simbol pi, kemudian peluru, dan setengah yang tidak tersedia pada keyboard standar. Nah, simbol ular digunakan untuk merepresentasikan operasi perkalian dalam ekspresi yang diberikan. Nah, contoh penggunaan referensi karakter dalam konteks halaman web Pizzeria diberikan untuk menjelaskan penggunaannya dengan simbol-simbol tersebut. Pada halaman web Pizzeria, referensi karakter digunakan dalam beberapa konteks. Nah, penggunaan referensi karakter terjadi untuk membentuk tanda panah dengan simbol kurang dari dan lebih dari. Nah, selain itu, referensi karakter juga digunakan untuk menghindari jeda baris dalam teks yang mengandung nilai variabel.
Dalam kode sumber halaman web, referensi karakter ditandai dengan warna merah untuk memastikan penggunaannya yang benar. Nah, meskipun referensi karakter digunakan dalam beberapa tempat, karakter biasa lebih disukai jika memungkinkan. Nah, penjelasan tersebut memberikan contoh penggunaan referensi karakter dalam halaman web Wikipedia untuk menampilkan simbol khusus dan mengatur letak teks. Di sini kita bisa lihat ya, di Wikipedia ini ada karakter P, kemudian ada sebelumnya sini dengan, nah ini yang ada yang sepertiga. Nah inilah contoh-contoh referensi karakter yang tidak ada di keyboard. Kemudian elemen pricing. Nah, di elemen pricing di halaman web Wikipedia yang bisa kita lihat menggunakan beberapa elemen pricing untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan mempengaruhi variabel tampilan teks. Nah, variabel radius dan height ditempatkan dalam wadah var untuk membedakannya. Nah, kita lihat di sini nih, ya, radius dan height. Ya. Nah, kemudian angka superscript 2 diidentifikasi menggunakan wadah sub. Nah, ini. Nah, dia yang tadi sudah kita bahas ya, superscript. Sub itu adalah superscript ya. Pada sub. Selain itu text let next special diberi penekanan dengan menggunakan wadah strong. Kita lihat wadah strong ya. Nah ini let next special, wadah strong itu untuk mempertebal tulisan ya, tulisan. Penggunaan elemen parsing ini membantu mengorganisir dan memperjelas struktur halaman web Wikipedia seperti yang ditunjukkan dalam contoh kode berikut. Nah, yang tadi sudah saya bahas di sini menggunakan text strong, let next special, kemudian tag penutupnya. Nah, kalau kita menggunakan tag strong ini untuk di halaman browser, nanti browser akan merender menjadi dia tebal, menjadi bold ya, jadi kereng gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kemudian kata-kata yang tidak bisa dipahami, atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.